Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan hingga pelatihan kerja. Upaya ini disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kota Medan, Godfrey Effendi Lubis, dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Seribuan warga tanpa antusias mengikuti kegiatan yang digelar di Kecamatan Medan Amplas. Seribuan warga tampak memadati lapangan Jalan Selamat Ujung Kelurahan Siti Rejo 3, Kecamatan Medan Amplas Minggu sore. Acara sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PSI Godfrey Effendi Lubis menghadirkan berbagai instansi dari dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Dinas Kesehatan. Dalam paparannya, Godfrey menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, hingga pelatihan kerja. Godfrey juga menyampaikan bahwa lewat program Universal Health Coverage atau UHC, warga Medan kini bisa mendapat layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP dan KK tanpa melihat status tunggakan BPJS. Program ini setara dengan BPJS kelas 3 dan berlaku bagi warga yang telah berdomisili minimal 3 bulan. Begitu juga di bidang pendidikan, Pemko Medan menjamin akses pendidikan, mulai dari program KIP, PIP, hingga dana BOS. Bahkan program sekolah rakyat akan mulai dibuka tahun ajaran 2025-2026, kawasan UINSU Jalan Stomo, lengkap dengan asrama gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Selanjutnya, warga juga bisa mengajukan keringanan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Syaratnya antara lain fotokopi KTP, slip gaji, SPPT, dan surat permohonan dengan batas waktu pengajuan hingga 31 Mei. Selain itu, untuk pemberdayaan ekonomi, Pemko Medan membuka pelatihan kerja gratis di 4 bidang keahlian, menjahit, tata rias, AC, dan bengkel ringan. Pendaftaran ditutup 14 Mei dan peserta akan langsung disalurkan ke dunia kerja. Namun sejumlah warga berharap agar pelatihan ini bisa akses tanpa batasan usia. Menanggapi hal itu, Godfrey menyatakan menyampaikan usulan ke Dinas Ketenagakerjaan agar ke depan tidak ada pembatasan ketat. Di akhir acara, Godfrey menegaskan kembali 5 komponen utama dalam penanggulangan kemiskinan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015, yaitu bantuan pangan, bedah rumah, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Sebetulnya sesuai Perda Nomor 5 2015 ada 5 komponen yang disediakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Pertama di bidang pangan, di bidang perumahan, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Itu yang 5 itu. Yang menarik, yang terakhir ini 2 hari lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Simbolo telah mengumumkan ada 4 komponen yang bisa diadakan pelatihan. Pertama tata rias, tata busana, baru AC pendingin, serta dengan bengkel ringan. Akan ditutup pendaftarannya tanggal 14 ini. Dan bagi mereka yang mengikuti pendidikan itu, kursus itu akan diberi ijazah dan langsung dipekerjakan. Langsung dikerja. Artinya begitu tamat dia dapat sertifikat, langsung dikasih kerja, tidak menganggur. Jadi testingnya akan dilakukan tanggal 20. Jadi dihimbau kepada masyarakat Kota Medan supaya mendaftarkan kepada kantor dinas Sewampu, Jalan Sewampu nomor 14. Akan pendaftaran ditutup tanggal 14 bagi mereka berusia minimal 18 tahun. Jumlahnya dibatasi nggak tuh, Pak? Jumlahnya nggak dibatasi, tapi akan ada seleksi tanggal 20. Akan dimulai nanti pendidikan selama 20 hari. Begitu dia tamat, akan memperoleh pekerjaan, langsung dipekerjakan oleh Pemko Medan. Yang kedua, yang menarik, UHC ini semakin banyak orang berminat karena setiap kita himbau kepada masyarakat agar membawa fotokopi KTP dan KK ke kantor puskesmas untuk mendaftarkan menjadi peserta UHC dengan membawa meterai 10.000. Jangan pula nanti ujuk-ujuk begitu dia sakit langsung ke rumah sakit tanpa ada rujukan, dia bawa KTP sama kakak, kan menyulitkan juga. Memang diterima juga, tapi kan memperbelit-belit administrasi. Bagusnya pada waktu lenggang demikian mereka pergi kantor puskesmas mendaftarkan KTP dan kakaknya. Itu kita himbau. Ya, untuk pendidikan gimana nih, Pak? Untuk pendidikan ada disediakan yaitu juga program KIP, PIP, dan dana BOS. Dana BOS. Untuk tingkat SD sampai dengan SLT kan ada itu dana KIP. Tapi bagi mereka juga yang telah tamat dari SD ke SMP, harus mereka juga terdaftar di Kapodik. Jadi jangan pula bukan otomatis. Nah, yang menarik tadi pertanyaan, sekarang untuk tahun ajaran 25-26 ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini akan dimulai di tahun pelajaran 25-26 dan bertempat ruangannya di gedung Winsu.
Jalan Sutomo. Jadi kita mohon ini diberlaku untuk SD, SMP, SMA. Mereka akan digratiskan dan disediakan asrama. Tapi bagi mereka yang betul-betul tidak mampu, ya. Untuk daftar apanya tadi, dapodiknya gimana tuh caranya? Ya, artinya misalnya seorang anak selama ini dapat KIP di SD, begitu pindah ke SMP negeri dia harus didaftarkan di Dapodi, terdaftar database, bukan otomasi, didaftarkan di database lah kan, di bawah kartu KIP yang lama itu, biar dia juga bisa juga nanti di SMP tidak lagi berbuat sekolah. Ya, untuk SD-nya tuh daftarnya kemana dek? Di kelurahan atau gimana? SR, Yang untuk rakyat. SD, untuk sekolah, untuk bantuan sekolah dasar. sekolah dasar sama sekolah rakyat beda. Kalau sekolah dasar ini Untuk bantuannya gimana ya, mereka? langsung aja begitu mereka daftar tamat dari SD, misalnya ke SMP negeri 7 mereka untuk mendaftar itu di bawah kartu KIP-nya itu dan seluruh persyaratan dilengkapi dan harus terdaftar di Dapodi, dia terdaftar. Itu dia. Ya. Untuk bedah rumah gimana nih? Bedah rumah kita harapkan bagi penduduk yang punya sertifikat atau SK camat boleh mendaftarkan di perumahan pemukiman supaya bedah rumah itu bisa dilakukan. Namun tidak semua biaya rumah itu ditanggulangi pemerintah. Tapi hampir sekian persen itu ditanggulangi pemerintah. Tapi dengan syarat bahwa kepemilikan tanah itu ada jelas bahwa itu hak milik atau hak kecamatan. Berapa persen tadi Pak? Ya minimal dia kita biayai 50%. 50%. Tadi yang SD tadi supaya dia dapat bantuan dari negara. Oh, bantuan negara itu kan dia harus terdaftar dia di database dana KIP. Mulai dari SD kan ada dana KIP, ke SMP dana KIP juga. Berarti mereka harus daftarkan ke Ya, di Dapodik. Dapodik ya. Iya, ada Baru database. berlanjut terus ya. Iya. Ya, oke, makasih. SR tadi SR? SR itu ini kan pertama kali di Indonesia dimulai nanti tahun ajaran 2026. SR ini malah disediakan asrama. Itu di Medan dibuat di Winsu. Akan di sana semua ada asramanya. Dan bagi mereka yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu mendaftarkan aja dibawa semua syarat-syaratnya. Dan berlaku nanti 2026. Berarti ada kemungkinan untuk anak-anak jalan untuk yang Bisa. nggak sekolah ya, Bisa. diarahkan ke situ ya. Itu berlaku SD, SMP, sampai SMA ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih proaktif memanfaatkan hak dan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris HST Sunurat Kedan TV mengabarkan.